Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Sore, Oke. saudara. Apa kabar? Kita ketemu di salah satu program inovasi milik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Kita sebut namanya adalah Podcast Bang Pol. Agak unik ya namanya. Iya, Bang Pol. Bang Pol. Iya, abang-abang kayaknya. Dan pada hari ini the first kita pertama kali kita Bener, podcast Nanda. sudah kehadiran Orang nomor satu di Lamongan. Betul. Yang baru saja juga melaunching secara resmi untuk meresmikan podcast Bang Pol ini ya. Orang nomor satu, inovatif, pemimpin muda, siapa lagi kalau bukan Pak Yes. Pak Yes. Apa kabar Pak Yes? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh. Karena Kita punya ya. audiens ini. Banyak Ada sekali. 10.000. Pak Yes sehat ya? Alhamdulillah. Cerah. Alhamdulillah. Pak Yes, pertama mungkin kami menyampaikan terima kasih telah berkenan hadir di podcast Bang Pol untuk membuka secara resmi di episode pertama ya, Betul Nanda ya. sekali. Perdana. Episode perdana ini. Oke. Sedikit saja mungkin Pak Yes menanggapi terkait adanya podcast Bang Pol yang tentunya akan menjadi salah satu media informasi untuk masyarakat Kabupaten Lamongan begitu. Seperti apa, Pak? Ya, pertama saya menyampaikan selamat lah untuk Bang Pol yang telah membuat sebuah inovasi ini ya dalam rangka podcast Bang Pol. Ya. Tentu kita harapkan podcast ini akan memberikan sebuah informasi. Bukan sebuah lah, berbuah-buah ya. Banyak ya Pak, banyak informasi. Ya kepada publik. Dan ini memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada seluruh OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Lamongan agar semua membanjiri medsos itu dengan informasi-informasi yang positif dari sudut pandang kita agar masyarakat tahu apa yang telah kita lakukan, agar masyarakat paham apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan, apa yang menjadi program-program prioritas kami, sehingga dengan harapan dengan adanya informasi, keterbukaan informasi, pemberian informasi kepada publik ini, masyarakat turut serta dan bisa kita harapkan berkolaborasi bersama-sama sehingga program-program yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Oke, tadi kita nangkap ada program-program yang berjalan dengan baik, Sudah. bisa ditangkap oleh masyarakat. Betul. Pak Yes dan juga Nanda, kita kan tahu ya, tinggal 2 hari lagi gini Pak. Sudah tahun 2022. 2023. Sebentar lagi tahun 2023. 2 hari lagi. Iya, 2 hari lagi. Kita mau tahu juga ya Adit ya, program yang sudah ada selama 1 tahun, selama Pak Yes menjabat. Kita sudah tahu salah satunya yang paling sering familiar soal Jamula. Karena Bukan jual jamu, bukan loh ya. Bukan Jamula ya. itu Jalan Mulus Lamongan. Jalan Mulus Lamongan. Iya. Yang kita tahu Siap. ada 41 ruas jalan yang sudah dibangun oleh Pak Yes di tahun 2022. Luar biasa. Wah, Oke. tahun depan pasti lebih banyak lagi Pak. Ya. Atau bagaimana program selanjutnya Pak Yes di tahun Baik. depan? Ya. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kemarin kita bersama BPS telah mengukur ya, melihat evaluasi dari 11 program yang kita luncurkan. Memang super prioritasnya adalah program Jamula, tapi bukan berarti program yang lain tidak berjalan dengan baik. Alhamdulillah seperti home care service sebagai bagian dari Lamongan Sehat juga berjalan dengan baik. Respon masyarakat juga cukup merespon dan menerima program kami home care service itu dengan baik. Juga digitalisasi 100% layanan dalam kondisi mantap dan baik. Ya, Alhamdulillah semua unit-unit pelayanan kami juga telah meluncurkan survei kepuasan masyarakat dan Alhamdulillah masyarakat bisa menerima dengan baik dan sudah di atas rata-rata. Tentu tadi sudah saya sampaikan ada 2 prinsip kita untuk menghadapi tahun depan. Yang pertama kita terus melakukan perubahan-perubahan, penyempurnaan, perbaikan terhadap program-program yang sudah kita jalankan, disempurnakan. Ya. Dan yang kedua, kontinuitasnya juga harus terus dijaga. Artinya apa? Program yang sudah kita luncurkan sekarang ini juga harus ada kesinambungannya pada tahun-tahun mendatang. Itu prinsip kontinuitas bagaimana pemeliharaannya, termasuk tadi saya sampaikan ke Pak Janto, jangan kita bikin podcast sekarang, besok sudah nggak ada lagi. Jangan Pak, nanti kita nggak bayaran Pak. Mana ini Bang Pol? Iya. Nah,
itu maksudnya adalah kontinuitas ya. Dijaga kontinuitas ini sehingga program ini akan semakin baik ya. Kita terus menyambung gitu ya Pak Yes ya. Sehingga terjadi keberkesinambungan. Dan tentu di tahun depan kita akan pastikan bahwa 11 program ini akan kita sempurnakan kembali, akan kita mantapkan lagi, termasuk program kewirausahaan bagi mahasiswa, perintis pendidikan, Maketrainer yang terus kita evaluasi itu perintis ya, pendidikan berkualitas dan gratis beasiswa, dan ya tentu kita akan melanjutkan program Jambula ini ya, karena kemarin memang terkendala oleh kesiapan finansial APBD, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini sudah mulai longgar kembali ya, sehingga kita tidak harus perlu pinjam lagi ya, karena kemarin kita pinjam ini. Wah itu yang netizen atau warga Lamongan perlu tahu Pak Yes ya, soal APBD, soal pinjam itu tadi. Benar-benar. Jadi memang ketika masa COVID ini anggaran bahkan seluruhnya ya, tidak hanya APBD, APBN, proyek APBN yang bersifat infrastruktur itu sementara dihentikan sampai kepada APBD desa. Nah, ketika masa COVID ini dihentikan, ya, tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik. Semua harus berfokus untuk penanganan COVID-19. Sehingga memang banyak infrastruktur, khususnya jalan di Lamongan ini, ya kondisinya demikian, ya. Untuk itu kita lakukan percepatan juga. Bagaimana ini supaya tidak semakin parah. Nah, sehingga kita melakukan sebuah terobosan dengan melakukan pinjaman komersial ke Bank Jatim, dan alhamdulillah dengan dana 150 miliar. Wow. Ya, kita gunakan untuk pembangunan jalan yang 50 miliar kita melanjutkan untuk pembangunan ring road di utara itu. Mudah-mudahan nanti dari 150 miliar ini akan mengungkit seluruh aktivitas pembangunan yang lain. Sebenarnya Adit, kalau kita dengan Pak Bupati itu bisa dekat sekali karena beliau juga aktif di sosial media. Jadi segala informasi itu bisa didapatkan di situ. Mengikuti perkembangan zaman juga lah ya. Sekarang eranya digitalisasi seluruh program soalnya. beliau ada di situ. Kalau mau tahu bagaimana sih program-program dari Pak Yes, dari Pak Bupati, bisa direview di situ ya. Di situ ada semua di sosial media. Tapi kita nggak pernah tahu Nanda. Mohon izin ya Pak Bupati. Jadi kalau ngomongin soal program atau pencapaian mungkin telah bisa dilaksanakan sudah, dirasakan masyarakat juga sudah. Tapi kita nggak pernah tahu perasaan Pak Bupati sendiri itu seperti apa. Kita tahu Pak Bupati sejak dilantik itu berada di situasi yang sulit. Bapak kita berada di era COVID kan begitu. Masyarakat nggak pernah tahu. Bahkan kita sendiri nggak pernah tahu. Karena Bapak selalu happy. Rasanya bagaimana Pak? Wow, luar jadi biasa Bupati tapi ya. di situasi yang sulit, tidak mudah. Bagaimana Pak waktu itu Pak? Sampai saat ini. Jadi namanya kepala daerah ini adalah seorang pemimpin, seorang leader. Ya. Semua yang dipimpin tentu akan melihat kepada leadernya itu. Ya. Sehingga saya harus terus bersikap optimis, ya, menunjukkan bahwa kita bisa mampu. Kalau sebaliknya saya belum mengeluh. Nanti masyarakatnya ikut mengeluh bikin dong Pak. Status di Instagram gitu ya Pak ya, capek. Aduh galau nih. COVID, kita nggak ada duit, dan sebagainya. Nah, ini kan justru tidak membuat motivasi atau inspirasi kepada yang lain. Nah, dengan kita optimis, terus kita yakinkan kepada seluruh follower, artinya follower anggota kita di dalam pemerintahan ini dan juga kepada masyarakat, sehingga terus kita walaupun di tengah COVID yang meluas kemarin saya datang ke sudut-sudut, ke ayo semangat membangkitkan masyarakat supaya tetap berproduksi walaupun itu kecil sekali dari biasanya ya, tapi saya datangi maksudnya adalah memberikan rasa optimisme bahwa besok ini masih ada. Ya, kan kayak lagunya Utalikumahua. Boleh satu. Enggak ya. Enggak. Ini bukan lagi di panggung ini. Saya pikir Bapak langsung satu bait dari Utalikumahua, esok kan masih ada. Artinya kuncinya yang kita tangkap adalah optimisme. Betul. Kan begitu ya. Semangat yang luar biasa. Memang benar Adit.
saya sendiri pribadi mengikuti sosial media beliau betul. Dari satu lokasi ke lokasi, saya sampai berpikir Pak. Nggak tidur ya? Pak Yes tidurnya kapan? Ya tidurnya di mobil. Luar biasa ya. Ada tambahan lagi? Mungkin karena Pak Bupati ini mau ada agenda lagi sepertinya. Di luar sana sudah karena kita tahu lah ya, kegiatan beliau memang luar biasa dan memang bisa menyempatkan datang di podcast Bang Pol ini untuk membuka secara resmi. Iya. Tapi mungkin next episode kita bisa boleh lah ya, lebih dekat lah ya. Ya, bisa biar ngobrol lagi ya Pak Bupati, satu hari diluangkan. Nanti episode spesial lah ya, nanti kita bikinin ya. Lain. Tapi secara keseluruhan saya menyampaikan selamat lah, karena memang kewajiban kita ya, selaku pemerintah untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Dengan demikian kan kita di sudut-sudut kamar, di sudut-sudut dapur bisa memberikan informasi dalam waktu-waktu yang tidak perlu dijadwalkan, karena kapanpun kan bisa membuka podcast itu. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Yes, Bupati Lamongan. Matur suwun Pak Yes. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Selamat dan sukses dan sampai bertemu di tahun depan. Oh iya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Tapi nanti seperti janji beliau ya. Kenapa? Jadi akan ada satu episode khusus ya. Kita ngobrol ini janji lebih panjang. Nanti kita tagih lah. Janji kita tagih nanti. Di tahun 2023 ya. 2 tahun depan. Notes itu. Karena pasti akan banyak titipan pertanyaan ini Pak. Iya. Terutama dari netizen ya. Betul. Kayaknya kurang puas kalau ngobrol sama Pak Yes hanya beberapa menit saja ya gitu ya. Banyak yang perlu kita ulik, kita contoh. Tapi untuk sementara di awal cukup lah ya. Untuk membuka ya secara resmi ya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ya sudah inilah ya, sudah bergabung dengan kita, menyemangati kita semua. Padahal sebenarnya kita tadi mau testimoni juga. Bagaimana Pak kabar? Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang podcast Bang Pol. Nanti bersama dengan Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Kan di sampingnya beliau ada Bapak Dr. Andes Dianto Hariwibowo MIP. Nanti kita lanjutin ya nanti ya. Yang jelas kami sampaikan terima kasih kepada Pak Yes, Pak Bupati Lamongan. Terima kasih untuk Pak Yes, sehat selalu Pak Yes. Amin. Ya, amin. Oke. Terima kasih, kita kembali nanti di sesi yang kedua ya gitu ya. Oke. Thank you. Welcome back to podcast Bang Pol. Podcast Bang Pol di sesi yang kedua ya. Sesi. Ya. Tadi kan kita udah ngobrol sama Pak Bupati ya. Pak Yes bersama ya. Pak Yes, Bupati Lamongan. Tapi kita belum breakdown mengenal lebih dekat sebenarnya apa podcast Bang Pol kan begitu. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung kan begitu. Betul sekali. Episode pertama, ini podcast Bang Pol apaan begitu. Nah, sudah hadir di sini. Meskipun dari tadi juga sudah hadir di sini ya. beliau. Tapi kita coba untuk kita present sekali lagi kan. Oh gitu ya. Siapa beliau kan begitu ya. Yang ada di sebelah kanan saya adalah Bapak Kepala Badan. Lanjutin, Dit. Gitu. Oh gitu ya. Oke, kita ucapkan selamat datang. Kita bisa udah dulu, enggak boleh. Udah gini aja, santai aja. Ya. Sudah hadir jadi tamu kita juga ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Selamat datang Bapak. Kembali. Yang datang harusnya siapa ini? Yang datang Pak kalian Dianto. atau saya ya? Oh, kita Kak. Pak gitu ya Pak ya. Iya. Kan kalau podcast kan kita yang punya kan kita ya. Kita yang punya. Boleh tepuk tangan ya, sekali kan, lagi untuk kita yang punya podcast ini. Bapak Dianto Hariwibowo. Ini kan tamu kan ya. For the first time aku tahu nama lengkap. Aku biasa karena akrab ya. Oh, akrab banget ya. Teman apa? Nggak mungkin teman sekolah Kak. Jarak terpisah jauh. Oke, selamat datang kembali. Oke. Untuk teman-teman host, kemudian juga yang berada di udah nggak usah Pak, itu Pak, nggak usah Pak, Iya, nggak on cam juga Pak. Di kantor oh iya betul. Oke. Mungkin saya akhirnya merasa kecil begitu Pak. Merasa kecil akhirnya. Mungkin ada yang bertanya, ini ruangan studionya bagus sekali di mana? Ini di kantor Kes Bang Pol. Kes Bang Pol. Yang berada di Jalan Lamongrejo. Nomor berapa? 92. Dan beliau yang hadir sebagai tamu kita di episode pertama juga ini adalah Kepala Badannya. Kepala Badannya. Saya panggilnya Pak Dianto, Pak Anto, Pak Di. Pak Di gimana kabarnya Pak Di? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi kan sempat
podcast Bang Pol kan udah dibuka nih sama Pak Bupati nih. Nah, Langsung kita coba ya. kenalin dulu deh apa Kita mau tahu. sebenarnya. Kita mau tahu lebih dalam soal kenapa sih harus ada podcast Bang Pol Oh iya di benar sini. benar. Ya, jadi gini, kita itu kan banyak melakukan sosialisasi ya. Oke. Podcast ini sebetulnya adalah ya paling nggak melengkapi lah. Melengkapi dari sisi cara kita bersosialisasi, memberikan informasi, memberikan kemudian edukasi ke masyarakat tentang banyak hal. Oke. Karena memang kita pribadi Adit sebelum kita sering kesini, Kenapa? kita sering bingung. Podcast Bang Pol itu apa sih? Paling yang dikenalin ya, ngurus izin penelitian. Betul. Saya malah nggak itu fokusnya. Sama ada program setiap tahun itu ada bela negara itu. Nah, Itu benar gak sih Pak? Itu bagian dari Tugas kita. Bakes Bang Pol ya, Nah, bener kita ya. mau tahu lebih dalam soal itu. Biar masyarakat pada umumnya juga tahu, Dit, ini apa sih? Tugasnya apa aja sih Pak? Pak Kaban ini ngapain aja di kantor? Kita mau tahu apa aja gitu. Karena itu kita bikin podcast ini juga biar semua masyarakat itu tidak seperti kita. Bener. Nyari alamat aja susah. Kalau Susah loh, di Pak. kantor malah kemudian saya malah jarang di kantor. Oh gitu ya. Orang sibuk. Bukan itu Kak. Banyak di luar kantor. Orang sibuk. Nah, Jadi tugas fungsi sebenarnya dari Bakes Bang Pol itu apa sih Pak? Ya, jadi tugas Bang Pol seperti apa yang sudah diketahui oleh teman-teman ya. Bela negara. Kaitannya dengan izin penelitian. Oh itu benar berarti Pak ya? Salah satunya. Oh, salah satunya. gitu. Kemudian kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Wow. Wow itu sama sekali bukan kita. Kenapa kamu nggak mau bela negara? Kita bela negara. Kita Bukan, patriot wawasannya sejati. kurang begitu Pak. Oh, Mungkin dengan Ah, bergabung dengan podcast Bang Pol ini nanti akan bisa inputannya banyak kan begitu. Mohon maaf, yang wawasannya kurang mungkin yang sebelah sana. mau nggak mau dia belajar. Iya. Gitu ya. Oke, siap. Jadi banyak kita upayakan juga kaitannya dengan pengawasan orang asing, kemudian juga Oh, kaitannya sama bagaimana menciptakan iklim kondusivitas wilayah, baik dari sisi membantu teman-teman di ketentraman ketertiban dalam arti untuk kemudian kita sama-sama jaga. Jadi kita ini melengkapi apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman yang lain ketika membangun fisik, membangun banyak hal infrastruktur, kemudian melakukan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kita melengkapi dari sisi bagaimana kemudian teman-teman itu bisa lebih lancar melakukan banyak aktivitas pembangunan untuk masyarakat itu. Kita dari sisi bagaimana menjaga supaya tetap kondisivitas Lamongan tetap bisa terjaga dengan baik. Salah satunya ya kaitannya dengan wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian kaitannya dengan bagaimana anak-anak muda kita ini ya paling tidak bisa kemudian terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif dari misalnya katakanlah bahaya narkotika, termasuk salah satunya itu. Termasuk pembinaan teman-teman ormas. Waduh. Ormas, organisasi masyarakat. Kayaknya kita khatam sekali soal itu. Enggak juga ya. Enggak, oke. Kes Bang Pol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang paling menggelitik saya secara pribadi itu politiknya nih. Wah, kita kalau ngobrol soal politik itu Nyalek pasti ya? Kamu mau nyalek ya? enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Pokoknya selalu orang akan berpikirnya, aduh ini hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak mungkin bisa diobrolin setiap saat. Oke. Kita mau tahu soal itu boleh nggak sih? Nggak apa-apa, jadi gini kan, Gimana Pak? kaitan dengan politik ini kita tahu bahwa di 2024 kita punya agenda besar ya, Nah, pesta itu. demokrasi, Benar. yang kemudian nanti dilakukan di 14 Februari dan kemudian di November kaitannya dengan pilkada. Tetapi yang jelas bagaimana kemudian ini bisa menjadi sarana pendidikan politik untuk masyarakat, khususnya bagaimana partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih itu betul-betul bisa meningkat dari tahun sebelumnya di pemilu 2019. Kamu tuh yang sering golput. Janganlah. Ya kan nggak pernah kan. Kamu. Jadi sekalian kita mengajak teman-teman yang kemudian belum pernah menggunakan hak pilihnya atau kemudian dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang selama ini mungkin masih belum aktif menggunakan hak pilihnya, ayo sama-sama kita gunakan hak pilih karena itu adalah hak dan kewajiban kita tentunya. Betul. Mungkin next episode kita akan lebih ngobrol soal itu. Ya. Tapi kita lebih spesifik dulu karena ini kan baru episode pertama. Mungkin teman-teman juga masih bingung sebenarnya podcast Bang Pol itu apa kan begitu, goalsnya yang
diharapin dari Podcast Bangpol itu apa sebenarnya adanya Jadi gini, Podcast Bangpol? Kenapa kemudian podcast Bangpol ini penting ya? Kita mengikuti dari apa yang kemudian jadi tren masyarakat sekarang. Selain kemudian mereka kita melakukan sosialisasi secara langsung, kadang ada teman-teman yang kemudian mungkin dalam rangka sosialisasi dari segi pembinaan nggak bisa mengikuti secara langsung, mungkin salah satunya dipakai cara ini untuk kemudian bisa diikuti oleh teman-teman, bahan-bahan sosialisasinya itu kemudian secara daring ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi paling tidak ini hanya melengkapi saja, melengkapi tujuan kita pembangunan secara keseluruhan masyarakat Lamongan dari sisi pendidikan politik, kemudian juga wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian juga banyak hal kaitannya dengan pembinaan ormas dan lain sebagainya itu bisa kemudian nanti ini menjadi sarana informasi yang menambahi dari karena rencana kita juga di podcast Bangpol ini nanti juga kita banyak mengundang banyak pihak ya yang berkompeten, meskipun katakanlah itu berhubungan secara langsung dengan tugas-tugas kami di Kesbang, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di OPD lain yang mau kemudian memberikan sosialisasi melalui podcast ini, kami juga ibaratnya bisa berkolaborasi dan bersinergi. Artinya ruang lingkup dari podcast Bangpol ini tidak terkotak hanya tugas fungsi dari Kesbangpol begitu karena saja. Intinya sebetulnya tugas kita juga luas ya. Luas ya. Karena kita juga kaitannya dengan selain politik, kita juga kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya. Sehingga katakanlah ya teman-teman harusnya bisa lah. Dan banyak hal kemudian bisa bersinergi dengan kita karena banyak potensi konflik itu yang kemudian ditimbulkan karena hal-hal perbedaan sisi ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kewajiban kita. Jadi Kesbangpol sendiri general seluruh program dari Kabupaten Lamongan tercover masuknya, tercover mengerucutnya nanti tetap ada di Kesbangpol gitu ya tadi. Intinya kita menjaga untuk ataupun mengantisipasi. Nah, kira-kira kaitannya dengan hal-hal yang bisa muncul potensi-potensi kerawanan, kita kemudian mengantisipasi kerawanan-kerawanan itu agar secara dini bisa kemudian teratasi ya, tidak ada sampai tidak ada konflik dan lain-lain sebagainya gitu loh. Kita bisa disaksikan di mana ini Pak? Di mana? Ini podcast bisa disaksikan di mana atau didengerin di mana begitu? Pastinya di YouTube. YouTube ya? YouTube dong. YouTube ya? Jadi ya kan kita tanya, kita kan nggak tahu. Justru yang jadi pertanyaan saya itu begini. Kenapa? Pertanyaan saya begini, kenapa memilih dua host yang tidak berguna ini? Ada dasar apa begitu, Pak? Pak? Bagian dari pemberdayaan. Oh gitu. Saya cukup berguna untuk keluarga saya. Enggak, antara memang kita dianggap berdua itu kompeten atau memang bisa ditawar kan begitu. Harganya, rate-nya. Editor, bagian ini di-cut ya. Bukan begitu. Gimana Salah Pak? satunya karena teman-teman ini kan itu tadi masih belum mengenal terkait dengan. Oke, bisa. Tapi memang benar sih, benar sekali. Jadi host di sini paling enggak jadi tahu nanti secara nasionalis lebih kemudian. Kalau nasionalis tidak perlu diragukan Pak Di. Siap bela negara. Wawasan tadi aja loh yang wawasan kurang mungkin kurang. Kalau nasionalis kita kalau wawasan Nusantara saya tahu. Itu peta. Kan itu atlas dulu. Di tengah-tengah itu kan ada tuh wawasan Nusantara. Peta. Iya, atlas tahu kan ya? Ya. Wawasan Nusantara. Jadi pada intinya biar teman-teman yang lain yang kurang wawasannya soal kan nanti kita belajar bareng-bareng lah, sharing lah ya. Begitu. Berbagi informasi lah. Banyak sekali baru episode pertama kita baru ngobrol dengan Pak Bupati dan Pak Kaban yang punya podcast ya. Sudah banyak ilmu yang ternyata membuka gitu loh wawasanku. Oh begitu, oh begini. Target berapa lama Pak? Apanya itu? Berlangsung. Kalau tadi Pak Bupati pesan dari Pak Bupati kan. Ya betul. Iyalah. Harus continue. Alhamdulillah dapat rezeki. Bahwa harus ada kontinuitas, paling tidak ini ya tetap berlangsung selama tugasnya Kesbang itu ada. Alhamdulillah. Dan sepertinya tugasnya Kesbang itu selalu ada. Karena ada kantornya Kak. Kalau ada kantornya pasti ada tugasnya ya. Kalau nggak ada, artinya kemungkinan kita kepake juga masih lama. Itu editor juga senyum-senyum dari tadi. Nanti kita pertimbangkan lah ya. Sebentar. Aduh. Kok seperti itu? Kok
adiknya seperti itu, saya boleh minum dulu nggak sih? Boleh. Biar lebih santai. Boleh. Saya takut dievaluasi akhirnya. Semua pasti ada evaluasi kan pada akhirnya ya. Penyempurnaan. Oh gitu, betul. Tapi ini jadi satu hal yang baik juga. Setahu kamu Adit, Apaan? ini kan podcast pertama nggak sih? Atau sudah ada podcast yang lain? Ini Di pertama pemerintah untuk Kabupaten saya ya. Lamongan, ya. Ini juga pengalaman pertama untuk saya juga pengalaman pertama. Gitu. Jadi kita Jadi sepertinya kita casting itu mengalahkan 30.000 ya, yang menjadi podcaster untuk masuk di Kes Bang Pol, bener kan sih? Cuman berhubung kita main orang dalam. ini juga harus di-cut ya. Kayaknya enggak. Jadi editor jangan editor di-cut. berat ya, berat. Jangan di-cut. berat. Justru berat. Justru Pak Kaban harus meluruskan itu, Bukan. gitu loh. Mbak Jadi- tidak ada seperti itu. Enggak, editornya berat. Harus sapu-sapuin, nyapu terus Sapu jadi tinggal sisa kayaknya. 5 menit. Tapi Pak Dianto, kita juga mau tahu ya, untuk sosialisasi program-program yang ada di Kes Bangpol itu wujudnya seperti apa sih Pak? Karena kembali lagi ke saya pribadi, saya juga karena kenapa saya awam sekali dengan Kes Bang ya. Pak Kes Bangpol ini ya karena saya tidak tahu satu ya, tetap tidak tahu. Tidak pernah diundang juga. Mungkin iya. Nggak pernah dipakai juga. Sekali Kak, enggak 2 kali Kak. Nggak dipakai apa ini maksudnya? Saya kan bekerja. Ya kerja apa ini yang dipakai ini? Oh, boleh nanti kontak. Ada bisa ya. Jadi bisa ada nomor handphone. Nah itu baru di-cut. Itu baru di-cut. Kan nggak apa-apa. Jadi memang sepertinya kita perlu menambah wawasan yang sangat banyak soal Bakes Bangpol itu. Jadi gini, memang yang sosialisasi yang kita lakukan banyak ke misalnya katakanlah terkait dengan masalah kenakalan remaja, kemudian narkotika. Kita lebih banyak ke lembaga-lembaga pendidikan ya, termasuk masalah wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Kita juga masuk di universitas, kemudian di lembaga pendidikan baik SMA, kemudian juga masalah partisipasi pemilih pemula untuk pemilu ini juga kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Selain kemudian kita juga masuk ke teman-teman di kecamatan maupun desa untuk bagaimana antisipasi ataupun pencegahan dini masalah konflik-konflik sosial yang mungkin bisa timbul karena faktor-faktor banyak hal yang tadi kami sebutkan, dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya yang kemudian berpotensi kemudian timbul di masyarakat dan bisa mengakibatkan konflik. Mungkin itu. Mencegah. Banyak banget ya tugasnya ya. Mencegah loh. Apalagi ini pencegahan. Itu berarti sesuatu yang tidak mudah. Kalau Ya. kejadian menyelesaikan gampang. Ini mencegah. Mencegah betul. Ini Aduh. bagian dari pencegahan podcast ini. Oh gitu ya. Betul. Pencegahan dan kemudian berharap ada peningkatan khususnya partisipasi masyarakat. Karena kita sendiri di Kesbang kan juga kita masih harus banyak bersinergi dengan banyak pihak. Teman-teman di keamanan, teman-teman di intelijen, kemudian juga teman-teman ormas, gitu kan, yang banyak hal yang kemudian kita sinergikan agar program-programnya kabupaten ini, pemerintah kabupaten, kemudian juga bisa dibantu oleh teman-teman khususnya LSM dan ormas. Dan saya yakin LSM ormas kita ini masih banyak yang bisa membantu dalam arti bagaimana kemudian tujuan pemerintah daerah itu juga tersampaikan kepada masyarakat. Good lah. Tadi kan aku bilang ya, kalau di luar, kalau dari dulu aku taunya selain untuk perizinan penelitian ya, yang paling familiar Pak Di. Kan namanya Kok jadi Pak Di ya? Pak Dianto. Pak Dianto gitu aja Iya, ya. Pak Dianto. Pak Dia, kok panjang tapi ya? Ya Pak. Pak Dila. Mau izin Pak. Suka bercanda Pak. Jadi Pak Dianto yang familiar di anak muda terutama ya, bela negara sebenarnya. Karena biasanya itu yang ikut terlibat biasanya anak-anak muda ya. Bela negara. Kebanyakan kan anak muda. Sebenarnya substansi dari bela negara sebenarnya itu apa? Outputnya seperti apa? Apa peran yang diharapkan oleh pemerintah untuk keterlibatan dari anak-anak muda untuk program bela negara itu sebenarnya? Jadi program bela negara itu sebetulnya memang kita banyak mengarahkan ya. Kalau di tempat-tempat lain mungkin di universitas sudah ada lewat misalnya kegiatan-kegiatan resimen mahasiswa, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian kita juga tambahkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bela negara. Karena program bela negara ini nggak kemudian juga hanya ada di kami di Bakesbang, tetapi teman-teman di TNI juga melakukan itu. Jadi program bela negara itu sebetulnya nanti lebih mengarah bagaimana kemudian kesiapan kita generasi muda untuk
punya keterampilan tambahan dalam bentuk bagaimana seandainya kemudian ada ancaman pada negara ini, untuk kemudian kita mempunyai jiwa nasionalis. Dan tapi juga siap untuk bagaimana kita berjuang untuk membantu negara ini menghadapi segala hal yang kemungkinan bisa kemudian merongrong kedaulatan negara. Jadi begitu. Agak berat ya? Cukup berat. Cukup berat. Cukup berat. Tapi tidak usah dipikir terlalu berat, karena sebetulnya juga mungkin kita juga sudah banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bela negara. Enggak, nah maksud saya itu Pak, implementasi yang paling mudah ditangkap gitu. Implementasinya yang paling mudah ditangkap, kita paling tidak ketika mencegah sesuatu. Apa itu Pak? Yang bisa merongrong dalam arti paham-paham misalnya. Oke. Paham-paham radikalisme yang berkembang. Kemudian kan juga kita harus antisipasi. Itu termasuk bagian dari bagaimana kemudian kita bela negara. Karena secara tidak langsung mungkin kita nggak tahu dalam mengimplementasikan sehari-hari kita itu sudah termasuk kegiatan bela negara, kita nggak tahu mungkin. Pak RT nyuruh orang pasang bendera termasuk kegiatan untuk bagaimana meningkatkan nasionalisme melalui. Itu nggak nampar saya. Kenapa kamu tidak memasang atau mengibarkan bendera merah putih? Bukan gitu Kak, kan jarang di rumah. Aku setiap hari aku pasang. Karena Anda ambil ringkes gitu. Ringkesnya aja, udah aku pasang, nggak pernah aku turunin. Jadi karena aku nasionalisnya tinggi. 3 bulan sekali ganti bendera. Iya, beli lagi gitu. Udah setiap hari aja, karena aku terlalu cinta dengan Indonesia ini. Luar biasa. Tapi yang begitu di luarnya aja ada ya, nggak dari hati. Itu ada. Artinya saya garis bawah ya Pak ya, bela negara berbanding lurus dengan peningkatan jiwa nasionalisme, begitu ya. Salah satunya yang mendukung itu adalah memang harus jiwa nasionalisme dulu. Lalu kemudian bela negaranya dalam arti keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana membela negara yang mungkin sudah banyak ditunjukkan oleh teman-teman lewat kegiatan-kegiatan yang ya banyak lah ya, kegiatan-kegiatan teman-teman di ormas-ormas itu yang juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bela negara. Ada yang kemudian memang berhubungan dengan keterampilan-keterampilan khusus dan tambahan. Misalnya kemudian yang kemarin kita lakukan ya, salah satunya. Apa itu? Lomba PBB. Oke. Itu bagian dari bagaimana saya nggak ikut kemudian Pak Dianto. Pesertanya nunduk. Lah, ya. Salah satu pesertanya nunduk. Bagaimana sebagai modal untuk nantinya juga kaitannya dengan bela negara, faktor kedisiplinan. Oke. Berarti bela negara juga belajar PBB juga ya? Iya dong Kak. Salah satunya itu karena nilai untuk menjaga disiplinnya. Oke, kedisiplinannya ya, keseragamannya juga semuanya gitu. Soalnya kalau diksi dari bela negara kan identiknya bela negara mau perang atau gimana kan begitu. Selalu gitu militer. Kalau rasanya begitu Pak. Karena mengartikannya pasti kayak mau perang apa gitu, mau membela negara kan begitu. Sekarang banyak kan pengertian bahwa kenapa kemudian kita bela negara bukan hanya dari sisi militer yang senjata gitu saja, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita banyak punya atlet yang berprestasi. Betul. Mengharumkan nama bangsa. Itu kan bagian juga dari bela negara. Iya. Banyak kemudian ilmu-ilmu ataupun keahlian-keahlian yang dimiliki oleh anak-anak muda yang kemudian itu membanggakan bagi negara, punya prestasi-prestasi di banyak bidang, itu juga bagian dari bela negara. Benar sih, Dit. Kalau aku pribadi kembali ya, eranya sekarang itu era sosial media Pak Dianto ya. Termasuk yang kita lakukan ini juga karena tren sosial media dimanapun lagi hype gitu. Mungkin salah satu informasi nanti yang bisa didapatkan oleh warga Lamongan atau sekitarnya siapapun ya. Siapapun yang nonton lah ya. Kadang kita tanpa sadar kita bersosmed itu, kadang kalau komen, apalagi sering kali sebagai warga Indonesia katakanlah sepak bolanya kalah, komennya jahat. Saya fokusnya di situ ya. Sekarang apalagi bukan lidah yang lebih tajam dari pisau ya. jari ya. Gini sih Pak. Kamu gini. Kan di Aku kira kamu pakai handphone terus gini. Di PC Kak, kan gini. PC ya. Oke. Bukan tab ya, bukan ya. Jadi kamu bawa PC kemana-mana ya? Waktu di rumah. Nah itu mungkin bisa jadi satu wawasan kembali ya Pak Dianto, bahwa bersosial media yang baik pun salah satu bentuk bela negara. Ini dalam substansinya ada soal apa yang terjadi, isu-isu yang terjadi di Indonesia ya.
Jadi kadang kan suka memang, gitu. Kaitannya kita bagian dari bela negara itu kan juga kita jaga kerukunan. Itu juga bagian dari kita tetap membina yang namanya persatuan dan kesatuan. Sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dirasa teman-teman mungkin nggak disadari bahwa itu sebetulnya sudah dilakukan untuk tidak terpancing berita-berita hoax, kemudian ikut serta menyebarkan hal-hal yang itu poinnya, bersifat rasis, bersifat kemudian provokatif. Itu sebagai bagian dari mungkin kecintaan kita untuk bagaimana tetap menjaga situasi biar tetap kondusif lah Pak ya. Oke. Betul sih, itu poin sekali karena dengan berkembangnya sosial media itu mudah sekali untuk sharing sesuatu yang kadang kita nggak tahu isinya apa. Dari clickbait aja udah udah kebawa kan begitu ya. Berasa paling keren gitu. Tangan pada lemas semua ya. Enggak juga. Tangan orang itu sekarang iya, bukan ngomongnya yang lemes. Ini. Tangannya lemes ya. Nah, itu kayaknya poin yang saat ini isu yang paling hype itu sebarin hoax itu. Dan itu mudah banget, iya, mudah banget. Copy paste tinggal share. Tapi gitu. harus bijaksana lah bermedsos ya. Saring sebelum sharing. Nah, mantap, gitu. Minimal dibuka dulu itu link berita, dibaca dulu lah ya, dibaca. Bener. Karena nggak dibaca Kak, cuman dari judul. Banyak. Itu nggak tahu isinya apa. Iya banyak. Aku ngeliat situ ya. Kayaknya mereka jangan suka sebar hoax. Aduh, ini menyenangkan juga ya ngobrol soal ini, banyak sekali wawasan yang bertambah. Benar. Aku juga penasaran Nanda. Ini di belakang kan ada fokusnya gini ditonjolin banget. Bang Pol. Ya kita tahu lah ya ini dari Bakes Bang Pol kan begitu. Ya. Jadi tapi Bang Polnya kenapa difokusin tadi. Kan begitu? Ada makna khusus atau ada filosofi khusus? Gak begitu ada. Pak Dianto nggak ada ya? Atau lebih gampang aja kita gitu? bikin apa ya, kemarin ketika kita merancang ingin bikin jargon. Podcast itu sebetulnya kenapa muncul nama Bang Pol ini sebetulnya supaya lebih mudah. Podcast Bang Pol. Pengucapannya lebih gampang ya. Atau zaman kuliah pernah dipanggil Bang Pol, Pak Dianto? Bang Poltak. Siapa tahu kita nggak tahu ya. Podcast Bang Pol. Bang Polnya itu sudah semacam ini ya, udah mulai kelihatan. Meskipun katakanlah kita pakai nama-nama yang kemudian nggak kelihatan juga nih. Kalau ini ternyata punyanya Bang Pol gitu. Tapi akhirnya juga paling nggak ini sebagai informasi bahwa banyak hal nanti yang kita informasi yang kita berikan disampaikan. Ini mengundang teman-teman yang memang berkaitan ataupun berkolaborasi dan bersinergi dengan kami gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini tayang, episode perdana kita tayang, nanti akan ada banyak komen-komen yang mau dititipkan. Pertanyaan-pertanyaan boleh komentar netizen. Di sini. Boleh. Nanti kita tanyakan kan boleh. Itu seru. Biasanya pertanyaan dari netizen itu random dan unpredictable. Jadi siap-siap aja nanti Pak Kaban jawab. Gak apa-apa, dan kan kita harus siap kan. Iya, harus betul. siap dalam arti mungkin teman-teman banyak yang kemudian minta informasi, kemudian memberikan info-info tambahan. Selama itu tujuannya baik apa? Iya. Insya Allah baik kok. Kami yakin bahwa terutama masyarakat Lamongan ya, bahwa dengan kehadiran ini memanfaatkan podcast kita ini juga untuk tujuan bahwa kita sama-sama berusaha menciptakan Lamongan Megilan. Kalau Lamongan Megilan, kalau di Kesbang Megilannya punya arti sendiri lagi. Menjalin sinergi untuk Lamongan aman dan nyaman. Wow. Gitu. Sebentar. Ulang. Sebentar. Ulang, Gila, sebentar. Menjalin. Kita main game. Menjalin aman dan sinergi. Udah Pak, bentar dulu. Menjalin sinergi untuk Lamongan aman dan nyaman. Betul. Itu berat ya. Tepuk tanganmu tidak ikhlas. Aku tahu. Matamu kosong. Antara ngantuk. Iya, semalam gak tidur dia. Nyiapin ini. Terima kasih loh teman-teman editor ya. Iya, luar biasa. Artinya nggak ada makna khusus sebenarnya Pak dari Bang Pol. Memang itu dari case Bang Pol itu ya. Podcast Bang Pol biar gampang penyebutannya. Meskipun Bang Pol pun kalau kita artikan bisa banyak Pak. Apa juga? Ya. Coba kamu nanti Pak Dianto dulu, Bang Pol itu apa? Bangga potensi Lamongan. Oke, kamu bangsa dan politik. Baiklah. Itu kepanjangan dari case Bang Pol dong. Bangsa dan politik.
banyak hal lah yang bisa kemudian kita artikan iya. dari Bang Pol. Tadi Pak Dian tuh bilang apa? Bangga Potensi Lamongan. Bangga Kalau potensi aku, Lamongan. bangga Produk produk Lamongan. Udah kepikiran. Ini kebaca ini di sini udah kebaca. Ada di Karena sini kamu ya. sering ikut UMKM kan ya. Alhamdulillah Kak, saya membantu perekonomian kota Lamongan. Pasca Covid terutama ya. Iya. UMKM ya. Kita kembali ke UMKM gitu. Ayo beli produk Lamongan. Ya, itu salah satu kegiatan bela Ayo negara juga berarti. ditumbasi. Apa lagi Kak? Jadi kita bisa akhirnya. Ayo ditulini apa? Oh, ayo ditoleni. Iya, untuk pariwisata ya. Aduh, saya kalau ngomong bahasa Jawa agak susah Pak. Kamu dari mana sih? Dari rumah. Jadi dengan adanya podcast Bang Pol ini kita bisa ngobrol soal politik, soal kebangga sebagai warga Indonesia, bela negara dengan sesuatu yang lebih sederhana mungkin ya Pak. Biasanya karena orang kalau ngobrol soal politik, soal bela negara itu kaku, resmi. Oh gimana orang Kayaknya yang ngobrol nggak akan kaku juga kalau kita sih. orang yang ngobrol tua-tua. Enggak sih Dit? Jangan Kamu salah. bukan. Kita kalau nonton talk show yang berbau-bau politik, Berat bela banget negara di televisi atau di mana itu jatuhnya jadi hidup kayaknya lebih berat gitu kalau dari nontonnya. Nah sekarang kita bikin lebih santai biar orang lebih enak Biar lebih menyerap dapat wawasan soal Ya, yang akan disampaikan. Misalnya ini jadi salah satu pilihan untuk bagaimana kita mencari ataupun mendapatkan Informasi dengan cara yang berbeda dan itu lebih nyaman, ya sah-sah saja. Nah, kan. Jadi biar lebih wawasannya lebih terbuka itu anak-anak muda zaman sekarang. Meskipun Kamu nanti ngerasa nggak sih? jadi kayak privilege juga sih aku ngerasa aku bisa duduk di sini. Privilege kapan lagi dulu sama kepala dinas sama bupati kan begitu. Betul. Aku ngobrolnya santai aja Sejak begitu. kita sudah- Kapan lagi kamu bisa bercandaan sama kepala dinas sih? Kalau Pak Dian tuh orangnya Jangan, nanti baik. kita ini. Oke, Nanti- gimana? Bukan bercanda ya. Mohon maaf ini tidak bercanda ya. Jadi ini nanti bahkan kita harapannya nanti banyak pihak lah yang bisa kita undang ya di sini untuk bagaimana ya saling komunikasi Saling berbagi informasi, berbagi informasi. pengetahuan, ya wawasan. teman-teman dari mungkin dari TNI, Polri, kemudian teman-teman dari wah, Kok ngeri ya, Pak? jangan ngerasa ngeri dulu. Itu Anda Pak. Pasti banyak salah ya. Banyak. Terus kemudian nanti dari teman-teman ormas, dari teman-teman Iya. yang mungkin berkaitan dengan tugas-tugas di Kesbang, meskipun kami juga berharap teman-teman lain ya, OPD, kemudian bahkan misalnya pelaku-pelaku UMKM. Wah, ini bagian dari Semua profil bisa masuk di sini di. Oke, kalau kesempatan untuk bisa masuk di sini kan banyak. Jadi kesempatan untuk pasang iklan di sini juga bisa kayaknya. Oh ya. Jangan loh. Ya minimal untuk kita kan begitu ya. Yang penting Untuk podcasternya kan begitu ya. Yang penting produknya harus produk Indonesia Lamongan. dan produk Lamongan ya. Oke, iya betul. Karena kita bagian dari promosi aku bangga produk Indonesia dan aku bangga produk Lamongan gitu kan. Siap. Untung ya outfit yang ku pakai hari Gak ada yang ini berbau ini ya. Nggak ada, Pak. kayaknya ya. lokal semua Pak. Karena Lokal kita ya? mampunya juga beli lokal brand. Bagus Tapi lah. bangga bagus karena kualitasnya juga bagus Dit. Iya, nggak kalah sekarang. Betul Banyak sekali. UMKM yang kemudian punya kualitas yang nggak kalah dengan brand-brand yang sudah ternama. Jadi saat ini podcast tayang buat semua yang melihat Kenapa? itu tadi kalau mau nitip pertanyaan tentang segala sesuatu yang berbau-bau Lamongan, mungkin berbau-bau Bakes Bangpol dan lainnya, tulis aja Di kolom komentar. di kolom komentar. Pak dibatasi nggak sih Pak yang nonton ini? Kok dibatasi? Dibatasin maksudnya ini khusus untuk anak muda atau apa atau semuanya bisa nonton ya? Nggak ada Nggak ada ya? batasan 18 Nggak ada ya? plus Anak apa, kecil pun 17 bisa plus ya? nggak ada. Kita demokrasi. Kita obrolannya 18 plus nggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Enggak lah. Aman kan ya kita ya? Enggak dong. Artinya Jadi, semua kalangan. Boleh. Segmentasi bisa masuk lah di sini ya. Karena Semua bisa belajar lah. Pendidikan itu terutama kita yang banyak menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan Pancasila. Waduh. Oh, Dulu pelajaran ideologi Pancasila berapa? Pancasila. Dulu Saya pelajaran bagus. Hah? Saya Enggak, bagus. bukan. Dulu pendidikan Pancasila dimulai dari apa? Dari kelas berapa? SD dong. SD. Dari SD Dulu dong. masih Ini PMP enggak termasuk. sih? Ketahuan umurnya ya. PKN dong. Enggak, PMP dulu Kak, sempet Kak. Kelihatan, Pendidikan ya. moral Pancasila. Oke pemirsa sudah bisa dilihat usianya berapa antara Tapi awet PMP muda, dan PPKN. Kan? Tapi tetap awet muda daripada Anda. Umur enggak seberapa wajah. Kalau saya banyak sekali. PPKN, Anda PMP, Pak Dian tuh apa ya? Dan ini
senangnya lagi, jadi kita bisa meluruskan banyak informasi yang mungkin isu-isu yang sedang tren sekarang, lagi rame hoax, banyak simpang siurnya, nanti bisa kita luruskan di sini juga. Jadi bisa satu tambahan informasi bahwa apa yang isu-isu yang sedang tren sekarang, itu siapa tahu ada banyak miss-nya, bisa kita luruskan di sini. Pasti ngomong campur-campur bahasa Inggris bukan karena saya nggak nasionalis ya Pak ya. Nanti dikit tuh ada yang komen itu bela negara nasionalis. Bicaranya tapi habis itu pakai ngomongnya suka hati-hati loh netizen. Iya kan siapa tahu. Iya. Saya lama di luar. Luar apa? Luar rumah. Artinya bisa jadi media untuk klarifikasi juga lah, untuk berbagi informasi juga lah ya. Ketika ada isu-isu lah ya, informasi itu berimbang lah ya. Nah, apalagi sekarang juga nggak tahu ya, saya sedih aja gitu di sosial media banyak sekali informasi miss-nya, apalagi soal yang menyangkut case Bangpol ini, soal Sarah. Nah itu lagi nggak tahu kenapa tahun-tahun ini tuh, beberapa tahun belakangan ini sangat-sangat mengganggu kalau saya bilang ya. Dulu nggak gitu-gitu banget kok, mau kita soal suku, ras, agama itu ya biasa itu harus aja kita ya. Antisipasi ya, karena perkembangan masyarakat kita sekarang lebih cepat lah ya, dalam arti pengetahuan dengan didukung oleh banyak media sosial, kita itu yang kemudian menjadi harus antisipasi. Kita lebih mudah diprovokasi, kita lebih mudah diadu domba, kemudian ada kebenaran informasi yang belum bisa dipastikan sudah dipercayai, akhirnya menimbulkan semacam apa ya, rasa yang lebih mudah tergugah untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian sama terprovokasi, kemudian lebih sensitif gitu ya Pak. Itu yang kemudian menjadi kita merasa perlu bahwa kita bersinergi dengan banyak pihak dan juga melakukan dengan berbagai media ya. Salah satunya lewat podcast ini, karena tantangan kita ke depan juga nggak lebih mudah, tetapi juga pasti akan katanya 2023 gelap. Apanya yang gelap? Iya, kabarnya begitu, kabar agennya begitu. Resesi Iya. ya. Sudah digembar-gembar resesi lah ini. Optimis aja lah. Nah, seperti Pak Bupati tadi bilang, kita harus optimis gitu. Apapun yang terjadi di depan kita jalani aja, kita optimis, kita semangat. Biar jatuhnya juga bagus. Antisipasi banyak hal ya. Apa yang mungkin sudah ada gambaran-gambaran itu, ya kita lakukan antisipasi ya dini supaya itu nggak sampai terjadi. Pencegahan tadi. Pencegahan dari tadi pencegahan mulu nih. Berat loh. Lebih berat mencegah. Kalau kita di case bank itu, kalau kita ngistilahkan ya, itu kita kayak ya namanya apa ya, ngerawat anak. Kadang ada yang tahu-tahu badannya agak hangat, kita sana bawa paracetamol. Kita harus tahu panasnya kenapa. Ini panasnya kenapa? Habis itu wah ini panasnya tinggi, harus kasih paracetamol. Kita kasih supaya bagaimana suasananya tetap dingin. Suasananya nggak kemudian jadi panas yang kemudian bisa kemana-mana. Akhirnya malah kemana-mana ya, kemudian bisa bahkan kemudian nulari yang lain. Sehingga katakanlah kami berharap dengan banyak pihak membantu kita di case Bangpol, terutama kita sama-sama untuk bisa mengantisipasi itu. Oke. Terakhir ini Pak Dianto. Pak Dianto, sebelum kita tutup episode pertama ini, ada harapan khusus terakhir untuk podcast Bangpol sebelum kita berjalan ya. Betul. Berjalan ke episode selanjutnya dan seterusnya sampai saya kaya raya. Jadi nggak enak. Oke, harapan ngangguran. Saya kan nganggur. Ini jadi kerjaan gimana ya? Pak Dianto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, terus punya bikin inovasi podcast Bangpol gitu. Harapan dari podcast Bangpol itu apa sebenarnya harapannya? Jadi ini harapannya pertama, podcast ini bisa terus ya berjalan, kemudian juga menghadirkan banyak pihak yang berkompeten dan kemudian juga ahli di bidangnya masing-masing untuk banyak kita dapat ilmu di sini. Masyarakat yang kemudian butuh informasi, kemudian juga menambahkan wawasannya tentang banyak hal, itu bisa dapat dari podcast ini. Dan kami juga berharap bahwa kemudian informasi-informasi yang diberikan oleh teman-teman semua itu adalah informasi-informasi yang bisa membangun kita lebih baik. Karena tugas kita dalam melayani masyarakat itu kan ya banyak terkait dengan hal-hal yang mungkin masih ada kekurangan, belum sepenuhnya bisa kemudian
memenuhi aspirasi masyarakat dari sisi yang berbeda dan sebagainya. Mungkin itu juga bagian yang perlu kami sampaikan supaya kemudian kita sama-sama tahu dan paham kondisi yang terjadi seperti apa, supaya juga pembangunan ini lebih bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Satu kata untuk podcast Bang Pol. Podcast Bang Pol, satu kata. Satu kata aja, Pak. Itu nanti kita jadikan jargon. Makanya aku mancing. Nggak bisa. Karena nggak cepet mikir jawabnya. Harusnya kan langsung Gitu tutup ya. apa ya? Langsung. Spontanitas saja begitu loh. Spontannya itu kemudian jadi Uhuy. Gitu. Harusnya begitu. Berarti nggak jadi. Satu kata untuk podcast Bang Pol. Uhuy. Kan begitu kan bisa. Berarti nggak jadi. Enggak jadi berarti. Karena lama. Makanya tadi kan aku langsung lempar aja gitu. Gak ada persiapan, itu udah ada briefing itu Masa tadi. aja gitu. dia ini pertanyaan dadakan, tapi nanti kalau dijawab resmi Pak. Maunya dijawab NKRI harga mati gitu kan. Itu nggak satu kata dong. Satu kalimat itu, Pak. Itu satu kalimat bukan dua. Berarti cuman N gitu. Atau Ya, NKRI. ada kan? Oke, terima kasih Oke. Bapak Dr. Anusdianto Hariwibowo MIP, MIP. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Siap. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih kesempatannya juga untuk mempercayakan kami berdua Tetap ya. yang tidak berdosa ini untuk menghandle podcast ini Iya. bersama teman-teman juga ya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang sudah diberikan oleh Pak Dianto bisa bermanfaat, Benar. bisa menambah wawasan kita semua, dan next episode kita akan ada siapa? Tunggu saja. Tungguin aja karena ini baru episode pertama. Kita masih akan mengundang banyak karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dianto tadi, kalau ngomongin soal tugas fungsi Bakes Bang Pol luas banget kan Betul, begitu ya. betul sekali. Banyak korelasi dengan dinas-dinas yang lain, dengan segala sesuatu yang berhubungan Ormas dengan bisa, bela negara bisa, wawasan Kenegaraan. kebangsaan bisa. Iya. Nanti kita belajar bareng. Nah. Pokoknya kita santai saja, kita slow saja, nggak usah yang terlalu berat-berat bagaimana kan begitu ya. Bahkan mungkin nanti bisa request bintang tamu. Bisa nggak sih? Bisa, Siapa bisa, gitu bisa, ya? bisa, Kita bisa. mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditambah, diketahui tentang sosok-sosok yang ada di Lamongan, boleh nanti Oke. komen aja. Oke. Itu kan bagian dari bangga potensi Lamongan. Betul. Yang penting selama profil yang diajukan itu orang Lamongan ya. Harus orang Lamongan ya. Harus dong. Harus. Atau mungkin asal dari Lamongan begitu Betul, mungkin. itu banyak sekali. Karena saya kan juga orang Lamongan yang sudah berkarir di luar sana banyak banget Banyak itu. dan sukses di luar Betul, sana betul, di bidangnya masing-masing Yang itu tiba-tiba banyak pulang sekali. bawa mobil mewah kan begitu kan pernah ya ada kabar seperti itu kan ya? Pengusaha. Ya kan ya. Itu kan Luar harus biasa. menginspirasi juga Nah, untuk masyarakat yang lain. Oke. Oke, terima Dan akhirnya kasih. kita akhiri Oke. sampai di sini. Terima kasih sekali Terima lagi kasih, Pak Dianto. Pak Kaban, Pak Dianto, dan Iya. juga terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat. Jangan lupa harus gitu Kak. Harus gitu. Jangan lupa. Apa? Atau kita bertiga aja biar Pokoknya Pak Dianto tetap ikut dit. tetap saksikan podcast Bang Pol, salah satu program inovasi persembahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Bakes Politik Bang Pol. Kabupaten Lamongan. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Adi Danu Praja, Nanda. Dan Bapak juga Pak Dianto pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.